pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita apa ya? Berdoa terlebih dahulu. Pak Dan akan memimpin doa. Teman-teman silakan berdoa. Kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita sudah berdoa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Pak Dan mau absen dulu ya. Coba sekarang siapa yang tidak masuk angkat tangan? Pak Dan bercanda. Pak Dan akan present, silakan nanti yang Pak Dan panggil angkat. Gasia, Bella, Tegar, Aisyah. Aisyah mana? Aisyah di belakang. Ya, lengkap. Terima kasih sudah berangkat melakukan pembelajaran hari ini. Wah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tepuk semangat dulu, oke? Biar lebih semangat. Lebih semangat. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar yang berhubungan dengan pembelajaran sebelum. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya tentang apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Oh, Gasia ya tahu. Iya betul, pintar Gasia. Terima kasih Gasia. Kemarin kita membahas tentang pernafasan. Kita hari ini belajar tentang pencernaan. Iya. Selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang pencernaan. Apa yang kita cerna? Pak Dan akan membacakan capaian pembelajaran hari ini. Kira-kira kita akan belajar tentang apa dan mencapai pembelajaran yang bagaimana. Peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan atau alat media sederhana tentang sistem organ pencernaan yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Kita akan belajar tentang sistem organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengenali organ-organ serta fungsi sistem pencernaan manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Selanjutnya dari tujuan pembelajaran adalah, Dian mau tanya boleh? Boleh. Terima kasih. Yang pertama, mengapa kita bisa bertahan hidup sampai saat ini? Kenapa? Kira-kira ada tahu? Kenapa kok kita bisa bertahan hidup sampai sekarang? Betul, iya benar. Kita bisa sampai saat ini karena makan dan minum. Benar. Terima kasih Yunda. Karena makan dan minum. Coba kalau kita nggak makan dan minum, apa yang terjadi? Mati. Iya, betul. Yang kedua, mengapa kita perlu makan? Iya, benar. Supaya dapat bertahan hidup. Benar, supaya dapat bertahan hidup tadi. Sama kayak Yunda tadi. Harus makan, minum, roti, benar. Kira-kira apa lagi? Daging, sayur, buah, benar. Yang ketiga, bagaimana proses makan kita cerna? Kalau kamu makan apa misalnya? Makan apel. Bagaimana makanan proses kita cerna? Ada yang tahu? Ya, Hasna. Yang makanan lewat mulut. Oh iya, lewat mulut. Makanan yang kita cerna itu proses pertama lewat mulut, benar. Iya, betul lewat mulut. Selanjutnya, Hasna tahu nggak setelah mulut kita makanan masuk kemana? Tidak tahu. Oke, maka dari itu kita akan belajar bersama-sama tentang sistem pencernaan. Menurut kalian, bagaimana kalau kita tidak punya sistem pencernaan yang baik? Jadi, makanan yang kita cerna tidak bisa dicerna oleh tubuh dengan baik. Nutrisinya tidak diserap dengan baik supaya menjadi energi. Kamu bisa main, bisa lari, bisa belajar di sekolah dengan semangat. Ya tidak? Ya. Makanya perlunya sistem pencernaan. Nah, nyanyi dulu yuk. Oke. Nyanyi tentang apa ya? Pak Dan punya lagu tentang sistem pencernaan manusia. Nah, ini dia. Lagu pencernaan judulnya. Ini Pak Dan buat tadi malam pakai nada dasar balonku ada 5. Kita nyanyi dulu ya sebelum kita mulai pelajaran biar happy.
sukanya makan apa? Sayur tuh, pinter makan sayur. Ketika kalian terlambat makan atau minum, kira-kira apa yang terjadi jam-jam tertentu? Iya bener. Perutnya sakit perut gara-gara tidak makan, tidak sarapan atau belum makan siang-siang, habis main keringetan. Pasti hal yang pertama dirasakan haus dan lapar. Betul tidak? Betul. Makanya kalau kamu tidak makan, kamu terlambat makan, perutnya sakit. Betul. Maka dari itu tubuh kita membutuhkan nutrisi sebagai energi dari apa? Dari makanan yang kita makan. Weh, ini terus. Iya. Terima kasih Tegar. Apa saja organ pencernaan yang kalian ketahui, yang kamu tahu dulu? Apa? Ada yang tahu? Apa saja organ pencernaan? Lambung, bener. Apalagi? Ada yang tahu? Usus halus, ya ada usus halus. Iya, mulut. Wah, ya betul. Nanti kita akan belajar lengkapnya pencernaan itu organnya apa saja. Apa itu sistem pencernaan? Oke, sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja untuk mencerna makanan yang masuk itu dicerna dan menjadi sebuah energi dan zat gizi untuk tubuhmu. Nah, maka itu makanan yang kamu makan, yang kamu masukkan ke dalam tubuh menjadi fases. Fases itu nama lain dari kotoran atau BAB yang dikeluarkan melalui anus. Anus adalah tempat terakhirnya keluarnya kotoran manusia. Ini dia organ pencernaan manusia. Organ inti ada organ lengkap. Yang pertama adalah mulut. Mulut itu tempat pertama makanan masuk. Maunya menghancurkan makanan itu masuk lewat rongga itu. Membawa makanan yang dari mulut tadi didorong dia ke lambung. Betul. Nah, di lambung itu makanan dihancurkan. Selanjutnya masuk ke usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi. Nah, kamu makan apa nanti diserap sama usus halus nutrisinya. Protein yang ada di telur, kamu makan telur. Nanti proteinnya diserap oleh usus halus itu menyerap nutrisinya. Melanjutkan perjalanan ke usus besar. Nah, dari makanan yang sudah diserap nutrisinya di usus besar diserap airnya dan membentuk fases kotoran itu, jadi airnya diserap. Nah, nanti akan keluar dan menumpuk di rektum dan keluar melewati anus. Rektum itu tempat terakhir kotoran. Pertama adalah mulut tadi. Dalam mulut itu ada lidah, kita bahas tadi ya. Lidah dan gigi itu tempat pertama kita makan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Dari kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Lambung dari kerongkongan masuk lambung. Nah, di lambung itu makanan dihancurkan dengan enzim dan asam lambung itu tadi cairan. Pokoknya makanan yang jatuh ke lambung masuk ke cairan lambung itu hancur. Menghancurkan karbohidrat, protein dan kandungan makanan yang lain yang kamu makan. Dan dapat membunuh kuman dan bakteri yang kamu makan. Tidak sengaja makan yang ada pada makanan. Selanjutnya adalah usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan masuk ke usus halus. Usus halus ini akan menyerap nutrisi tadi yang kamu makan, nutrisinya diserap oleh usus halus dan mengubahnya menjadi energi. Itu tugasnya usus halus. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang diserap oleh usus halus. Nah, itu tugasnya usus besar, menyerap air dari sisa makanan yang terdapat pada usus dan akan berubah menjadi kotoran rektum dan anus. Rektum dan anus adalah sisa makanan yang sudah menjadi fases. Fungsi hati itu menghasilkan getah empedu. Fungsi hati itu mencerna lemak dan menghasilkan getah empedu. Empedu nih Pak, yang isinya, yang fungsinya menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan yang terjadi di usus halus. Proses pencernaan manusia kita urutkan ya dari pertama ya. Berarti pertama apa? Makanan masuk dan dihancurkan di mulut. Itu tahap pertama. Yang mau nih gede banget, makanan masuk di mulut. Apel. Kira-kira kamu gigitan apel besar misalnya ya? Bisa langsung telan nggak? Nah, makanya harus dihancurkan selembut-lembut. Ya. Nah, habis dihancurkan masuk ke kerongkongan. Makanannya didorong atau dibawa, dipaketkan, membawa makanan menuju ke lambung. Sampai lambung makanan dihancurkan menjadi bubur. Setelah menjadi bubur di lambung, makanannya diserap. Usus halus itu fungsinya adalah menyerap nutrisi. Usus besar menyerap air dan membentuk fases. Nah, dari usus halus tadi airnya diserap, disimpan di usus halus menuju ke rektum dan anus. Itu menyimpan kotoran dan mengeluarkan fases.
ada teman-teman yang suka menonton video. Ya nggak? Ada yang suka nonton video? Iya. Ayo kita nonton video. Yuk. Ayo. Usahanya kira-kira kan? Kalau ada nih, usahanya ya. Nice. Mengenal pencernaan kita. Oke. Dengarkan ya. Aku sedang makan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah mudah atau racun? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo. Semua makanan yang kita makan akan bagi menjadi sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus bercampur dengan air agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan menuju urut melewati kerongkongan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam. Saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah mengandung nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam leher. Nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rectum. Rectum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir, bahkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kami. Sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Tepuk tangan. Lap kecil, lap sedang, lap besar, lap jumbo. Namanya Pak Joko. Pernah dengar Pak Joko? Pernah. Ya, nanti Pak Joko akan membantu materi ini ya. Nanti membantu Pak Dean. Nah, nanti Pak Joko akan menjelaskan bagian makanan-makanan nutrisi. Pak Dean panggilkan dulu ya, soalnya ya. Oke, tunggu sebentar ya, Pak Jokonya masih di kantor. Coba ya, tunggu sebentar. Ini Pak Joko namanya. Ya, benar ya, Pak Joko? Ini Pak Joko lagi bantu. Pak Dean punya teman ini namanya Bimo. Apa? Bimo akan menerangkan tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Ya, Gitu ya. kita perlu makan karena kita Butuh Cairan. untuk apa? Aktivitas. Aktivitas, lompat-lompat. Kita juga membutuhkan nutrisi yang ada pada makanan yang kita makan. Telur, daging, mengandung apa? Protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Kenapa betul? Hidrat. Iya, karbohidrat, nasi, kentang, jagung, dia laku menghasilkan energi secara cepat. Makanya kamu lapar, capek, paling enak itu makan yang mengandung karbohidrat. Iya, betul? Selanjutnya lemak. Lemak itu ada daging, ada kacang-kacangan, dan ikan. Berfungsi melindungi organ tubuh dan menyerap. Iya, itu penting. Pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, ada lagi Vitamin yang terdapat pada berfungsi membantu tubuh melawan kuman penyakit dan orang penyakit, tidak gampang terkena penyakit dan sehat daya tahan. Tadi sayur-sayuran, buah-buahan, karo kacang-kacangan, ya kan? mineral. Oh ya, di bayangannya keren ya. Air membantu menenangkan makanan dan pembentukan air liur manusia. Oke, menjaga tubuh itu harus makan makanan sehat bergizi dan seimbang. Hindari makanan yang terlalu berminyak atau pedas. Mengunyah makanan sebanyak, tapi siapa yang jawab 30 kali? Pintar. 30 kali. Sebanyak 32 kali secara perlahan-lahan. Berarti gue makan makanya butuhlah dengan air. Vitamin-vitamin apa saja tadi ada apa? Ada lemak,
karbohidrat, lagi protein, iya vitamin, terus air. Sekarang kelompokan ya. Oke, sudah dibentuk kelompok sama Pak ya? Sudah. Oke, nanti kelompoknya lagi ya. Silakan berubah ke kelompok yang kemarin sudah dibentuk Pak ya. Pak Joko tak panggil Pak ya. Yo, Pak ya. Panggil Pak Joko dulu ya. Oke, gimana tadi Pak Joko? Sudah ya, tadi sama Pak Joko belajar apa? Oh ya, vitamin, ya betul, protein, karbohidrat, ya, nutrisi yang ada di dalam makanan ya. Iya. Tadi udah pakai sampaikan Pak Joko, tolong jelaskan ini ke anak-anak. Sekarang kita berkelompok dengan kelompok yang mana coba kalian buat. Oke. Nah, dalam kelompok silakan kalian berdiskusi. Kira-kira dari pelajaran hari ini kalian akan membuat apa? Nah, kita belajar tentang apa tadi ya? Pintar tentang pencernaan ya. Kira-kira di dalam kelompok silakan berdiskusi. Diskusi, kamu mau buat apa? Kira-kira Nomi mau buat apa dalam kelompok ini? Oh ya? Apa? Nutrisi. Iya betul. Boleh ya. Tadi hasil diskusinya silakan membuat memek. Oke? Didiskusikan dengan kelompok. Sesuai minat dan belajar ini tadi buat apa? Memek apa? Oh ya boleh. Ya tadi sudah ada pelajarannya ya. Silakan dipelajari lagi membuat main-main ini ya. Sudah setuju kelompoknya? Sudah. Ini kelompoknya pengen belajar tentang apa? Mau membuat proyek produk tentang apa? Poster apa? Pencernaan manusia. Ini kerjasama ya kelompok ya. Oke sip. Terus nah kelompok khusus. Apa ya kelompok khusus? Oh iya. Kelompok khusus ini mantap sekali. Oh ini tegak aja ya. Pegang hati ya. Ya, oke. Selanjutnya kelompok lambung. Kelompok lambung. Siapa yang akan jadi lambung? Oh iya. Sini. Kelompoknya siapa? Oke, aman ya. Oh, ini kalau punya kelompok lagi ini kelompok apa? Mulut. Tadi saya kelompok saya. Aman ya? Oke, kepala suku kelompok mulut, kepala suku kelompok khusus harus kelompok suku, kepala suku kelompok lambung. Pak ya, sudah menyiapkan lembaran. Silakan tadi yang sudah diskusi. Ini beda-beda ya, konten dan produknya beda-beda. Silakan nanti membuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini tadi tentang nutrisi ya. Berarti membuat nutrisi ya. Ini kertas kosongnya. Silakan dibuat. Silakan kerjasama, oke? Nah, ini kemudian buat kertas lagi untuk yang kalian buat apa tadi? Saling kerja. Oke, silakan. Oke. Silakan membuat. Kemudian punya warna nanti. Boleh diwarnain ini ya. Sesuai warnanya. Apa tegak mau? Ya, boleh juga. Agar mau warna ini merah, hijau, apa? Bina kerjasama satu sama lain. Silakan dimulai. Waktunya 20 menit dari sekarang. Yo. Boleh kerjasama sini biar cepat waktunya. Kasihan di sini. Sini. Sama satu sama lain. Sama Bella sana. Saling menulis. Yang lain juga boleh. Kerjasama, saling kerjasama ya. Oke. Bella nulis apa di sini? Ini. Boleh diwarnai, silakan pakai juga ada warna satu lah. Kalian juga punya poster. Silakan bisa dipakai posternya ini. Belajar melalui poster. Yang bagian ini. Yang membantu satu sama lain supaya cepat kerjasama nanti nulis sesuatu dari organ pencernaan yang kalian buat. Boleh tulis keterangannya. Bapak? Ayo, yang lain membantu biar waktunya cepat. Boleh mana silakan. Boleh. Apa? Boleh diwarnai. Ada pewarna tadi di sini? Oh, boleh. Kotak-kotaknya juga boleh. Den, kamu pengen warna Den? Nah, kasih benda-benda yang menarik di kanan kirinya boleh supaya tidak terlalu kosong dan menarik. Apa? Menyerap nutrisi makanan. Terus. Ya, bekerja sama dan kelompok. Boleh terserah. Mau ditambahin apa? Ditambahin apa? Boleh. Kasih motif-motif. Ini muncul nih bagus. Luar biasa. Bentar. Ini boleh. Ini apa? Biru, apa? Coklat, apa kuning? Cerah. Mana yang cerah-cerah? Boleh.
Putri. Ya, lanjut. Keren, keren. Oke. Luar biasa. Ini mulut dulu. Oke. Kita hitung mundur ya. Oke, kita hitung mundur. 9, 7, stop, stop. Oke, selesai. Oke. Presentasi. Oke, kelompok mulut terima kasih semua. Yo. Oke, organ pencernaan manusia. Berfungsi untuk mengambil berfungsi untuk mencerna kebiasaan makanan. Untuk tempat mencari makanan. Oke, terus ya, yang terakhir. Terus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mulut. Kelompok lambung. Ayo ini maju. Yang lain memperhatikan kelompoknya ya, yang sedang presentasi. Iya, oke, yuk. Karbohidrat ada lemak, selanjutnya. Terus. Dan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok lambung. Terima kasih kelompok lambung. Selanjutnya kelompok apa ini? Usus halus. Yo, perhatikan ya temannya yang sedang presentasi. Teman-teman, saya mau presentasi tentang sistem pencernaan manusia. Yaitu lambung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok usus halus. Terima kasih. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Oke, saatnya kita kuis tentang sistem organ pencernaan. Oke, silakan. Oke, tadi udah berapa? Dari sekarang. Oke. Nah. Ada? Oke. Terus. Satu. Waktunya silakan. Oke, ya. Ada fungsi organ pencernaan. Silakan dikerjakan itu. Oke, ya. Ya. Oke. Coba kita mengerjakan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Fungsi lambung ya, saya tulis fungsi lambung. Ya. Soalnya apa? Fungsi
Coba, tadi apa nomor 5 ini? Usus besar. Sampai nomor berapa, Dit? Nomor 4. Bagus. Tuh, sedikit lagi. Sedikit kok, kata pedenya sedikit, jadi bisa cepat selesai. Apalagi sudah paham betul. Kerjanya sudah selesai? Mantap. Oke. Mantap. Dan rasa sudah pada selesai semua ya? Ya. Oke, nomor 6 terakhir. Oke. Siap ya. Tentang organ pencernaan. Wah, ini sudah selesai. Ya, silakan dikumpulkan di meja ya. Harus urut absennya, nggak usah urut apa ini ditumpuk, diletakkan di meja. Oke, terima kasih. Ya, jangan lupa nama ya. Oke. Lanjut, oke, Saskia, terima kasih. Adit, terima kasih. Nih, jawabannya kebagian besar sudah bisa, pinter-pinter. Oke. Selanjutnya kita akan merefleksikan pelajaran hari ini. Oke, kita hari ini tadi belajar tentang apa ya? Sudah belajar tentang apa saja ya? Saya tahu? Pencernaan. Mulai dari mulut, kerongkongan, iya, usus halus, ya kita belajar tentang itu dan nutrisi sama Pak Joko tadi ya. Nutrisi ya. Ada nutrisi apa saja yang kita makan? Protein, karbohidrat, lemak, vitamin. Apa kegiatan yang paling menyenangkan? Kata Pak. Iya, diskusi ini tadi ya. Buat sama mewarnai ya. Oke, boleh. Nyanyi. Tadi nyanyi tentang apa? Lagu tentang apa? Lagunya tentang pencernaan. Terakhir, bagaimana perasaan kalian? Oke, cara Pak Brian mau membagikan kertas kecil. Silakan kalian tempel di papan tulis perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Langsung aja ditulis, terus ditempel maju. Ya, tempel di papan tulis. Kira-kira perasaan apa yang kamu rasakan? Pakai emot boleh? Emotnya yang besar. Terus tempel di papan tulis. Boleh ini. Tuh, tulis masing-masing tuh, bagi ya. Ini bagi ya. Tuh, ada apa saja. Kita kan langsung ditulis, langsung ditempel di papan tulis. Wah, tempelnya kebalik, nulisnya kebalik nanti. Yang ada bracket-bracketnya belakang. Ya. Silakan ditulis pakai emot boleh, pakai kata-kata kalimat panjang juga boleh, pakai emot yang besar. Yuk, 5, 4, 3. Dan sudah langsung tempelkan saja. Sini maju. Yo, bareng-bareng. Pakai emot boleh, yang gede banget boleh. Ya, yuk sini yang sudah. Kayak ini. Ya. Perasaanku. Gak apa-apa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang pencernaan. Itu kesimpulannya kita. Berarti tubuh kita membutuhkan nutrisi yang diisi melalui ya, dan minum kita. Dengan mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh kita tetap sehat dan bertenaga. Jika Pak Brian banyak salah kata perbuatan yang kurang menyenangkan, Pak Brian mohon maaf dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya karena kita diawali dengan doa, kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Berdoa. Jika berdoa bagaimana? Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Silakan boleh berdoa.